Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Cisara berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Seperti keadaan Cisara saat ini, Cisara juga dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan adik-adik, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan Yesus untuk sama-sama bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita gunain waktu dan kesempatan ini sebaik mungkin. Yuk semuanya dalam Cisara undang kita semua dalam sikap doa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan boleh berkati kami di dalam peristirahatan kami, dan kami juga hari ini Tuhan boleh percayakan untuk kami bisa bangun di pagi hari, dan tentunya kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat kehidupan kami saat ini. Tuhan, kami mau mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya nama Tuhan boleh kami tinggikan dan kami agungkan sehingga Tuhan boleh senang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, yuk kita mau angkat pujian Aku Anak Raja. Anak-anak semua bisa kan? Kita angkat pujian ini ya. Kita kasih suara yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saat ini tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati kamu yang ada di rumah dengan sebaik mungkin. Kita harus duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Kita berikan penghormatan yang paling tinggi kepada Raja segala raja. Yuk kita mau angkat pujian ini sama-sama. Kalau kita perlu Tuhan, kalau kita begitu mengasihi Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan denganmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa dan ku anakmu
kita pujikan pujian ini ya. Kita naikkan. Ku mau menyembahmu, berjalan denganmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan denganmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari kita berdoa buat firman Tuhan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau memberikan hati kami Tuhan untuk siap ditaburi oleh benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak di sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan ini, terlebih kami mau melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya hidup, saya sehat, puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Cisara diberikan kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan buat kalian semua. Nah, dan Cisara berharap kalian boleh dalam sikap yang baik saat mendengarkan firman Tuhan ya. Dan mari adik-adik kita semua buka Alkitab kita di dalam Alkitabnya. Di dalam perjanjian lama, kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Nah, terus adik-adik boleh ganjel dulu ya seperti ini. Nah, disimpan dulu, nanti kita akan sama-sama buka dan kita sama-sama akan baca. Nah, pada pagi hari ini Cisara mau tanya nih sama adik-adik semua, apakah adik-adik semua dalam keadaan yang baik saat ini? Tentu dalam keadaan yang baik ya, karena kita ini punya Tuhan yang selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Dan saat ini Cisara mau bertanya nih, pernah nggak kalian difitnah? Yang udah pernah boleh katakan ya, saya udah pernah Ci dari rumah, oke? Terus pernah nggak ketika kalian melakukan sesuatu yang benar, tapi kalian disalahkan gitu? Udah pernah nggak? Sudah pernah ya, tentunya Cisara juga pernah kayak gitu. Tapi Cisara nggak putus asa, Cisara tetap melakukan kebaikan dan Cisara tidak akan kalah dengan yang namanya ketidakjujuran. Nah, terus Cisara mau tanya lagi nih sama kalian. Dalam menghadapi masalah yang mungkin sepertinya orang itu tidak pernah bisa mengerti kita, cuman kita yang berjalan sendiri, kayaknya cuman saya doang yang tahu apa yang saya rasain. Gimana sih responnya adik-adik dalam menghadapi masalah seperti itu? Contohnya kan difitnah. Ketika kalian melakukan yang baik, kalian dimusuhin sama teman kalian. Atau ketika kalian melakukan hal yang baik, kalian disalahkan, katanya mereka nggak suka kalau kamu berbuat baik seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, Cisara juga pernah mengalami hal yang mungkin nggak mengenakan di dalam hidup Cisara ya. Cisara merasa kalau Cisara tuh sendirian, Cisara nggak ada orang satupun yang bisa mengerti Cisara. Tapi Cisara tuh mau kasih satu pegangan ya buat adik-adik, bahwa kita itu nggak pernah hidup sendirian. Kita itu punya Tuhan yang selalu setia di dalam keadaan apapun saat ini kita berada. Nah, di sini Cisara mau bagi di dalam Alkitab kita yang tadi kita udah ganjel ya, dalam Daniel pasalnya yang ke-6
ayat 1-28. Tapi untuk saat ini Cisara mau kita semua baca bareng-bareng ya ayat yang ke-27 aja. Nanti adik-adik boleh baca sendiri di rumah ayat 1-28. Cisara minta kita semua sama-sama buka Alkitabnya dan kemudian kita baca bareng-bareng ya. Dalam hitungan yang ketiga kita baca ya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak pernah berakhir. Nah, kalian tentunya sering dong dengar tentang Daniel ini. Nah, Cisara mau ceritain ulang ya sedikit aja. Nanti Cisara mau diskusi nih sama kalian. Sebelum itu Cisara mau ulang kembali ceritanya ya. Kalian simak baik-baik. Dan di situ waktu Daniel berada di satu kerajaan. Nah, Daniel ini adalah salah seorang 3 pejabat tinggi di negara itu. Dia itu orang yang luar biasa gitu ya, sampai dia dipilih sama yang namanya Raja Darius. Di sana juga ada pejabat-pejabat tinggi lainnya untuk membantu Raja Darius dalam memerintah kerajaan, termasuk salah satunya Daniel ini. Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Selain kerjanya bagus, dia rajin, dia juga selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya hidupnya Daniel itu jadi berhasil dan dia bisa dipercayakan banyak hal sama Raja Darius. Raja Darius ini bersahabat sama Daniel ini karena Daniel adalah anak Tuhan yang punya potensi yang besar karena dia diberikan kekuasaan oleh sebab karena dia taat sama Tuhan. Nah, Raja Darius ini memerintah dibantu banyak orang dalam kerajaannya. Saking banyaknya orang yang menolong dia mengangkat banyak orang untuk memerintah negaranya, menolong dia memerintah negaranya. Banyak orang yang sepertinya itu, bukan sepertinya sih ya, membuat orang itu iri kepada Daniel. Daniel ini selalu diperhatikan sama Raja Darius karena dia orang yang jujur, dia orang yang taat, dia orang yang rajin. Pokoknya banyak hal deh yang dilakukan Daniel sehingga Raja Darius itu tertarik sama Daniel. Dia mempercayakan banyak hal tanggung jawab kepada Daniel. Nah, dan itu membuat teman-temannya Daniel itu jadi kurang suka gitu sama Daniel. Daniel ini terkenal dengan kecerdasannya, dengan hikmatnya juga. Banyak orang menyegani Daniel dan terkagum dengan apa yang dia kerjakan. Tahu nggak adik-adik rahasianya? Karena dia takut dan taat kepada Tuhan. Dia selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu berdoa setiap harinya. Dia punya waktu khusus, sesibuk apapun dia, seberapa banyak pekerjaan yang dia kerjakan, dia tetap tidak pernah lupa berdoa, datang sama Tuhan. Dia khususkan waktunya hanya untuk berdoa. Nah, sampai orang yang iri ini bingung ya, gimana ya cara menjebak Daniel supaya dia itu nggak dipercaya lagi sama raja, atau supaya dia pergi aja deh dari sini, atau dia di penjara, atau dia dibuang ke mana kek, supaya kita semua orang-orang yang kerja sama Raja Darius ini bisa punya kesempatan, bisa menolong raja untuk memimpin kerajaan ini jauh lebih baik. Akhirnya mereka cari-cari kesalahannya Daniel. Oh, mungkin aja waktu dia mengatur keuangan atau memimpin pasti ada kekurangannya deh. Kita cek ya. Orang itu semua cari kelemahannya Daniel, tapi tidak satu pun ditemukan kelemahannya Daniel atau kesalahannya Daniel. Sebab Tuhan yang menolong Daniel, memberikan hikmat bagi dia. Tapi ada satu hal yang mereka perhatikan dari Daniel. Aduh, kalau Daniel ini begitu taat sama Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus, apa yang bisa kita perbuat ya supaya dia itu bisa tersingkir dari sini?
Akhirnya mereka bermusyawarah ya, mereka membuat kesepakatan sama raja kalau katanya kita harus menyembah patung aja deh. Barang siapa yang nggak menyembah patungnya Raja Darius atau menyembah kepada patung, yang nggak menyembah kepada patung, dia akan dapat sanksi, dia akan dapat disiplin katanya. Sampai satu ketika Daniel ini kedapatan sedang berdoa. Dia sedang berdoa di rumahnya, dia mengunci pintu rumahnya, kemudian tertangkaplah Daniel ketika sedang berdoa. Dan apa yang dilakukan Raja Darius juga tidak bisa melakukan apapun karena itu udah menjadi kesepakatannya. Akhirnya singkat cerita nih, Daniel difitnah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, dia pikir, Raja Darius pikir, aduh, saya sebenarnya nggak mau nih disiplin Daniel ini. Tapi karena udah kesepakatan, Raja Darius ini cemas sekali. Takut kehilangan sahabat yang terbaik seperti Daniel. Akhirnya tetaplah orang-orang yang nggak suka sama Daniel itu, dia datang ke situ. Kemudian memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Dia difitnah karena orang yang iri. Kemudian tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Di situ Daniel ketika dia masuk ke dalam gua singa, nggak ada satupun singa yang berani makan Daniel sebab Tuhan Yesus menolong dia. Nah, di situ ada malaikat yang akan mengatupkan mulutnya singa-singa itu sehingga singa-singa itu tetap baik pada Daniel. Tapi Raja Darius merasa sedih di dalam hatinya, aduh gimana ya saya bisa kehilangan sahabat terbaik saya, orang yang begitu setia sama saya, yang rajin. Sampai Raja Dariusnya nggak bisa tidur sampai besok pagi. Dia cepet-cepet tuh ke tempat gua singa itu, menyuruh orang-orang yang menjaga di situ untuk melihat keadaan Daniel katanya. Alangkah terkejutnya Raja Darius dan teman-teman Darius yang iri sama dia ketika dipanggil Daniel. Ternyata dia masih bisa menjawab, "Ya tuanku Raja." Langsung Raja Darius, "Aduh, seneng banget. Itu benarkah kamu Daniel?" katanya. Pas didengar-dengar, dia menampakkan diri. Ternyata Daniel masih hidup. Dan di situ diangkatlah Daniel naik ke atas. Kemudian raja mau memerintahkan kalau nggak ada satupun orang yang boleh menyembah patung-patung lagi mulai saat ini. Tapi kalian harus dan wajib menyembah Tuhannya Daniel. Karena dia adalah Tuhan yang hidup yang bisa menyelamatkan Daniel dari maut. Ya, adik-adik tahu nggak apa yang dialami Daniel itu sangat mengerikan dan menyedihkan gitu ya. Kalau dia seandainya nggak percaya sama Tuhan Yesus, dia bisa mati begitu saja gitu. Tapi karena dia percaya sama Tuhan Yesus tolong dia. Nah, Cisara mau tanya nih sama adik-adik ya di rumah. Pernah nggak kalian mengalami seperti apa yang dialami Daniel? Ada orang mungkin yang iri sama kamu karena kamu punya temen yang banyak, karena kamu pintar di sekolah, karena kamu nggak mau kompromi sama dia waktu nyontek dan lain sebagainya. Kamu mungkin nggak ditemenin sama dia ketika kamu mengatakan hal yang jujur. Tiba-tiba kamu dibenci sama orang. Apa sih orang itu nggak jelas banget sih? Kayak dia bagus aja. Ngapain sih dia harus cerita-cerita sama guru kalau kita nyontek dan lain sebagainya. Akhirnya kamu dimusuhin dan lain sebagainya. Ingat adik-adik, kalian gak pernah sendirian. Ada satu pribadi yang selalu setia buat kalian. Walaupun banyak hal yang kamu alami, misalkan kamu difitnah, akhirnya kamu dapat nilai yang jelek, terus kamu melakukan hal yang jujur, tapi teman-teman kamu nggak mau terima, kamu melakukan kebaikan malah dicurigai, mau cuma cari muka doang atau punya maksud tertentu lah, mau nolong orang dan lain sebagainya. Cisara mau katakan sama kalian, mau berkata begini sama kalian, tetap lakukan apa yang baik sebab Tuhan melihat hati kamu. Manusia
bisa menilai kamu salah, tapi Tuhan Yesus nggak pernah nilai kamu salah. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, sama seperti Daniel, tetaplah setia di dalam berdoa, di dalam membaca Alkitab. Sesibuk apapun saat ini, mungkin kamu lagi ngikutin kelas online dan lain sebagainya, tetap luangkan waktu buat Tuhan, tetap rajin baca Alkitab dan lain sebagainya. Karena Cisarah percaya Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin kita sendirian. Daniel contohnya, dia tidak pernah Tuhan tinggalkan sebab Daniel selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Jadi adik-adik, nggak ada alasan ketika kamu mungkin lagi galau, kamu lagi pusing, aduh kok kayaknya hidup aku gini-gini aja, kok nggak ada yang peduli sama aku. Jangan cari orang lain, tapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Karena apapun yang kita lakukan itu akan sia-sia tanpa Tuhan. Jikalau kita melakukannya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka keadaan apapun itu tidak akan pernah mempengaruhi sukacita kita untuk bisa berkarya dalam Tuhan. Itu aja adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Cisarah berharap kalian semua tetap sungguh-sungguh di dalam iman dan kepercayaan kalian kepada Tuhan Yesus ya. Ya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kami nggak pernah ada sendirian, tapi kami punya Tuhan yang selalu setia buat kami. Kami percaya Tuhan seperti Tuhan telah menolong Daniel, Tuhan juga akan menolong kami di dalam pelajaran yang mungkin sulit bagi kami. Tuhan berkati kami dengan hikmat. Mungkin juga di dalam pergaulan saya nggak punya banyak teman karena saya melakukan hal yang baik, tapi teman saya nggak suka. Dan disitulah kami percaya Tuhan bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin kami sendirian. Meskipun saat ini mungkin ada di antara kami yang mungkin difitnah sama teman kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin kami sendiri. Tuhan akan bela kami. Dan inilah firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.